Sukamantri, sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Wilayah ini dikenal dengan seni tradisional Bebegik Sukamantri, sebuah pertunjukan karnaval yang menampilkan topeng besar dengan wajah yang beraneka ragam. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai simbol perlindungan dan identitas budaya masyarakat Sukamantri yang terus dijaga hingga kini. Di tengah arus modernisasi, menjaga budaya leluhur menjadi hal yang krusial karena mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang membentuk identitas masyarakat. Warisan budaya seperti Bebegik Sukamantri bukan sekedar tradisi, tetapi juga sebagai simbol perlindungan serta bentuk penghormatan terhadap leluhur. Dengan menjaga tradisi ini, kita tidak hanya melestarikan sejarah, tetapi juga memperkuat kebanggaan serta keberlanjutan budaya bagi generasi mendatang. Bebegik bukanlah sekedar sosok yang seram yang hidup di dalam tradisi masyarakat Sukamantri. Bebegik ini memiliki sejarah yang kuat dan terkait erat dengan kehidupan masyarakat agraris. Mungkin banyak orang yang mengira bahwa bebegik ini hanya sekedar pengusir hama dan hewan di sawah. Namun sebenarnya Bebegik Sukamantri ini lebih daripada itu. Ia adalah warisan budaya yang memiliki akar sejarah yang panjang dan memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Sukamantri. Halo semuanya, saya Rita Diana Hoirunisa bersama dengan Kang Sandi selaku dari Ketua Sanggar Bebegik Baladewa di Sukamantri. Di sini kita akan berbincang terkait dengan Bebegik di Sukamantri. Kang Sandi bisa ceritakan bagaimana asal-usul Bebegik Sukamantri, sejak kapan tradisi ini ada? Kita sedikit ulas sejarah daripada Bebegik. Dahulu kala itu di sebuah tempat yang bernama Karanggantungan, ada seorang tokoh yang bernama Prabu Sempulur. Prabu Sempulur itu adalah seorang tokoh yang sakti mandraguna. Beliau menciptakan sebuah wujud topeng yang bernama Bebegik. Apa itu Bebegik? Bebegik berasal dari kata babagu, yang mana dulunya itu ditaruh di dinding-dinding atau batang-batang pohon mengelilingi wilayah Karanggantungan. Fungsi daripada Bebegik waktu itu untuk menjaga gangguan-gangguan atau menghalau gangguan dari roh-roh halus, sifatnya menjaga alam. Fungsinya itu sebagai penjaga alam. Nah, ada 4 tokoh penting dengan adanya Bebegik. Itu yang pertama Prabu Sempulur, yang kedua Sancamani, yang ketiga Sancarongge, yang keempat Margadati. Nah, Bebegik juga itu dari bentuk karakteristik topeng udah mengalami 3 fase atau evolusi, yang mana dulunya itu berasal dari kulit kayu seperti yang kita lihat yang di depan ini, bahannya ini kayak kulit kayu. Nah, yang kedua udah pergeseran yang berbentuk babir, jadi belum berbentuk ukiran. Babir yang setengah seperti ini yang kita lihat ya. Nah, yang ketiga itu udah berbentuk ukiran. Itu berdasarkan dari perkembangan zaman. Seperti itulah cerita daripada Bebegik. Ya, apakah ada filosofi di balik satu ini, Kang? Kenapa bentuknya berbeda-beda? Nah, ada beberapa makna dan filosofi yang terkandung di Bebegik. Nah, di Bebegik ini kan sifatnya penjaga alam, ada beberapa aksesoris yang mengandung makna. Misalkan ada daun bubuai. Daun bubuai itu kan dari bentuknya berderetan satu simpul, menandakan kita sebagai manusia harus saling gotong royong, satu ikatan. Nah, ada juga
itu yang namanya ini dari bentuk topengnya itu kan melotot, itu menandakan dimanapun kita harus tetap waspada. Nah, ada juga di Bebegik juga ada istilah ngabadan kawung. Ngabadan kawung itu jadi contoh dari tangan kawung itu dari atas sampai bawah itu semuanya bermanfaat. Misalkan dibikin sapu, dibikin batangnya dibikin buat pekakas, ada juga dari aci kawung. Nah, dari atas sampai bawah itu kan bermanfaat. Hal yang patut ditiru, jadi kita sebagai manusia harus bermanfaat ke sesama, seperti itu. Apakah ada kaitan antara bebegik dengan kepercayaan masyarakat setempat? Nah, di Sukamantri ini kan bebegik yang aslinya itu sifatnya penjaga alam, jadi melindungi wilayah Sukamantri. Nah, ada juga yang sifatnya berhubungan dengan pertanian, ada yang disebut bebegik sawah. Nah, bebegik sawah itu kan duplikasi daripada bebegik yang asli. Bebegik sawah di sini dipakai para petani untuk menghalau dari gangguan-gangguan hama seperti itu. Bagaimana nilai-nilai pendidikan karakter tercermin dalam tradisi bebegik? Nah, di Sanggar Seni Bebegik Beladewa ini kan banyak anggota dari mana-mana. Itu mengajarkan kita kebersamaan, mengajarkan rasa semangat generasi muda untuk tetap membangun budaya seni yang ada. Nah, apa pesan Kang Fandi untuk generasi muda agar lebih mengenal dan mencintai bebegik Sukamantri? Di zaman yang modern ini banyak seni-seni dari luar yang datang. Nah, kita sebagai generasi muda jangan malu untuk terus menumbuh kembangkan senimu yang ada, karena budayamu itu adalah identitas dan jati dirimu berada, seperti itu. Pembuatan topeng bebegik Sukamantri diawali dengan memilih kayu gelondongan yang kuat dan berkualitas. Selanjutnya, kayu dibuat dan dibentuk sesuai dengan imajinasi dan kreativitas pembuat. Setelah kerangka topeng terbentuk, detail ukiran dengan berbagai macam ekspresi yang menggambarkan beberapa karakter yang berbeda. Topeng kemudian dihiasi dengan ijuk untuk menambah kesan mistis dan magic. Setelah proses pembuatan selesai, penari akan mengenakan topeng dan kostum bebegik sehingga dapat memerankan karakter yang kuat dengan penuh makna. Tabuhan kendang yang menggema kemudian mengiringi langkah-langkah gagah bebegik yang mulai bergerak dengan penuh energik dan semangat. Sosok raksasa bertopeng kayu ini tidak hanya merupakan tontonan yang menarik, tetapi juga sebagai simbol keberanian dan daya tarik budaya yang kuat. Bebegik mengajak penonton untuk menghargai kekayaan tradisi Sunda, baik dari proses pembuatan topeng yang rumit maupun atraksi yang memukau dan mengesankan. Bunga bubuai merupakan atribut penting yang ada pada kostum bebegik Sukamantri. Bunga bubuai ini berasal dari pohon yang mirip rotan yang tumbuh di lingkungan pedesaan. Bunga bubuai ini bukan hanya sekedar hiasan saja, melainkan simbol nilai-nilai seperti kebersamaan, kasih sayang, dan saling membantu. Setiap helai bunga memiliki kepentingan yang mana dalam kehidupan masyarakat. Regu pancawarna yang menghiasi bebegik Sukamantri bukan hanya sekedar nilai estetis tetapi juga syarat akan makna. Warna-warnanya yang melambangkan kebaikan,
kebahagiaan, dan harapan untuk kehidupan. Hal ini tuh mencerminkan filosofi masyarakat Sukamantri yang menjunjung keseimbangan, keberagaman, dan keharmonisan dengan alam. Setiap lainnya tersimpan pesan-pesan penting tentang nilai-nilai luhur dan meneruskannya sebagai identitas budaya. Dulu hanya ditampilkan di dalam ritual adat, namun kali ini Bebegik Sukamantri telah berkembang, sehingga seringkali menampilkan di berbagai macam festival budaya, baik itu antar desa hingga kancah nasional. Inovasi dalam bentuk dan musik menjadikannya lebih menarik bagi generasi muda, namun tetap tidak menghilangkan nilai aslinya. Modernisasi ini membuat Bebegik tetap hidup dan terkenal lebih luas menjadi kebanggaan budaya daerah. Di era modernisasi, banyak budaya tradisional mulai terpinggirkan. Perubahan zaman membawa tantangan besar bagi kelestarian seni warisan leluhur. Namun, tanpa upaya pelestarian, identitas budaya kita akan semakin memudar. Bebegik Sukamantri harus tetap berdiri kokoh sebagai identitas budaya dan kebanggaan masyarakat, serta generasi muda di masa yang akan datang. Di era globalisasi, menjaga budaya tradisional seperti Bebegik Sukamantri merupakan salah satu tanggung jawab bersama. Dengan mengenal, mengapresiasi, serta mendukung kreasi ini merupakan salah satu bentuk perwujudan kita untuk melestarikan budaya leluhur. Dengan ini, ayo kita banggakan serta lestarikan Bebegik Sukamantri agar tetap hidup untuk generasi muda yang akan datang.